protein dan lemak, lebih banyak mengonsumsi makanan rendah lemak, dan jarang mengonsumsi produk hewani. Pasien mengalami penurunan berat badan signifikan, tetapi juga melaporkan kekuatan otot yang menurun dan sering merasa lemah. Pada pemeriksaan fisik, pasien memiliki indeks massa tubuh IMT 16 kg dengan massa otot yang tampak berkurang. Pasien juga memiliki frekuensi napas 24 kali per menit dengan suara napas yang normal saat auskultasi. Tetapi, saturasi oksigen sedikit menurun, yaitu 94%. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Bagaimana malnutrisi, terutama kekurangan protein dan energi, dapat mempengaruhi struktur otot-otot pernapasan seperti diafragma dan otot interkostal. Jelaskan mekanisme fisiologis yang terlibat. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin berargumen? Saya ingin memberikan argumen. Nah, jadi berdasarkan informasi dan data-data yang saya dapatkan, kenapa malnutrisi, kekurangan energi dan juga kekurangan protein dapat mempengaruhi keadaan pasien atau kondisi tersebut? Karena yang pertama itu protein itu berfungsi dalam memperbaiki sel-sel jaringan tubuh yang rusak. Nah, jadi tadi memang yang dia bermasalah itu adalah bagian diafragma dan otot. Nah, jadi ketika suatu organ mengalami aksi terjadinya itu kerusakan pada saat penjaringan. Jadi disitulah fungsi protein itu untuk memperbaiki jaringan atau sel yang rusak pada organ kita. Nah, kemudian yang kedua adalah energi. Kenapa energi di sini juga kaitannya dengan kondisi pasien? Karena ketika kita kekurangan energi, maka supaya oksigen atau O2 yang masuk ke dalam tubuh itu akan berkurang, dan itu akan berpengaruh pada organ Nah, kemudian itu yang ketiga itu adalah nutrisi. Nutrisi itu kekurangan gizi kan. Jadi ketika kita mengalami kekurangan gizi, otomatis itu supaya nutrisi itu akan berkurang, dan pada akhirnya kan akan mengakibatkan organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu seperti diafragma dan otot itu kinerjanya itu akan menurun atau berkurang. Terus sih Terima kasih. Baiklah, apa ada yang ingin menambahkan pendapat? Oke, kita langsung masuk ke topik kedua. Mengapa pasien ini mengalami sesak napas saat aktivitas ringan? Analisis kaitannya dengan kondisi otot pernapasan dan status gizi yang rendah. Ada yang ingin berargumen? saya ingin berargumen. Nah, jadi sesuai tadi yang Sri Vena bilang, kenapa protein itu perlu? Karena kan juga memperbaiki sel-sel dan juga membuat otot lemah. Nah, protein tadi juga ketika kekurangan gizi, protein tadi itu akan membuat lemah otot kita karena kita tidak bisa berdiri. Maka itulah tadi pasien tadi mengalami lemah walaupun hanya kegiatan-kegiatan ringan yang dilakukan karena asupan gizi tadi yang kurang. Apalagi tadi dia bilang dia tidak mengonsumsi makan hewan. Itulah alasan kenapa dia lemah walaupun hanya aktivitas ringan. Seperti itu menurut pendapat saya. Ada yang
pada otot pernapasan sehingga pasien tersebut akan kesulitan bernapas dan berisiko mengalami yang namanya insufisiensi pernapasan. Artinya paru-paru dan otot-otot yang berperan dalam pernapasan itu tidak bisa memasuk oksigen yang cukup kepada tubuh kita atau tidak mampu melakukan karbon dioksida secara baik. Jadi mungkin itulah salah satu dampak yang mungkin bakalan terjadi pada kondisi pada respirasi. Namun kalau dilihat dari kasus pasien tersebut, pasien itu mengalami penurunan saturasi oksigen di atas 4%. Dan kalau kita cari di laman alat saturasi oksigen yang optimal itu berada pada angka 95%. Di mana hal itu sebenarnya memang mengalami kayak penyakit serius lah. Cuma dalam angka 90-94 itu termasuk kondisi yang memang harus kita waspadai. Ada yang ingin menambahkan pendapat dari Afgan? Saya ingin menambahkan, jika pasien tidak memperbaiki status gizi dan obat, pasien akan mengalami yang pertama, pasien lebih rentan terhadap infeksi paru dan bronkitis. Infeksi ini bisa membuat paru-paru semakin berat dan semakin pemulihannya juga semakin sulit tanpa ada nutrisi yang memadai. Yang kedua, penurunan fungsi jantung dan sistem sirkulasi. Jika fungsi jantung terganggu, kemampuan memompa darah ke seluruh tubuh akan memburuk dan risikonya mengakibatkan gagal jantung. Yang ketiga, pastinya ada risiko kematian. Sedangkan malnutrisi terus berlanjut, baik karena komplikasi dan masalah pernapasan infeksi berulang atau tidak. Ada yang ingin menambahkan lagi pendapatnya? Atau sudah kita akan lanjut ya. Menurut kalian, apakah kondisi pernapasan pasien lebih disebabkan oleh status gizinya yang rendah atau ada faktor lain juga yang perlu dipertimbangkan? Jelaskan evaluasi kalian berdasarkan data yang tersebut. Ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau menurut saya kondisi pernapasan pasien itu memang disebabkan oleh Ada pendapat lain? Dalam kondisi itu biasanya pasien itu karena kekurangan gizi, terus dia itu kayak dia itu kekurangan gizi, terus dia nggak ada konsultasi, dia kayak terus menguranginya sampai dia kena napasannya, paru-parunya tanpa mementingkan nutrisi yang dia makan. Karena dia di situ tidak mengkonsumsi nutrisi yang cukup. Itu menurut saya. Ingin menambahkan lagi? Saya tadi juga ada selain dari kekurangan gizi juga ada faktor lain. Nah, di kasus tersebut kenapa dia terjadi kenapa juga kemungkinan faktor lainnya itu karena dia keterpanjangan sekitar 6 bulan dan juga karena dia diet. Jadi kemungkinan di diet itu dia salah atur dietnya seperti tidak mengonsumsi gizi yang baik tadi. Maka itulah yang membuat dia resiko terkena pernapasan. Ada yang setuju atau ada yang kontra dengan pendapat kedua? Baik, kita lanjut ke topik yang ketiga. Rancang rencana diet yang seimbang untuk membantu pasien memperbaiki kekurangan gizinya, khususnya untuk mendukung fungsi otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-parunya. Apa nutrisi utama yang harus difokuskan dan bagaimana cara terbaik untuk memenuhi kebutuhannya? Ada yang ingin berpendapat? Saya Baik, Nah, jadi yang tadi dijelaskan dia kekurangan protein dan juga dijelaskan tadi protein itu bisa memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga menguatkan otot. Nah, yang pertama yang harus kita ubah atau yang kita tambah itu ada yang pasti pertama tuh konsumsi proteinnya seperti daging-dagingan seperti daging sapi, daging ayam dan juga ikan-ikanan. Dan tadi juga dia jelaskan dia tidak mengonsumsi hewani. Nah, hal itulah yang membuat dia kurang protein tadi. Yang kedua menurut saya yang paling penting itu adalah vitaminnya yang didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Tetapi gunakan dengan gizi yang seimbang. Jangan hanya makan serat-seratnya aja, tapi
protein tadi tidak tercukupi. Jadi intinya harus menggunakan gizi yang seimbang yang melakukan ada hewan-hewannya juga, kayak ikan dan juga telur atau apa itu tadi, dan juga sayur-sayuran seperti buah-buahan juga itu perlu dimasukkan. Menurut saya seperti itu. Ada yang ingin menambahkan lagi atau Mungkin menurut saya untuk perencanaan diri itu juga diperlukan untuk pasien tersebut bisa mengonsumsi makanan atau makanan seperti sayuran atau buah-buahan yang ada mengandung vitamin D. Kenapa dibilang vitamin D? Karena vitamin D ini berfungsi dalam merawat kesehatan dari paru-paru. Kemudian juga vitamin D ini berfungsi untuk memperbaiki saluran baiklah, apakah ada yang ingin tambahkan? Ya, saya ingin menambah argumen dari Jumena kan. Memang vitamin D itu penting juga kan untuk otak. Dan itu asam lemak omega 3 itu juga penting. Kenapa? Karena penting banget itu untuk peredaman paru-paru dan intensitas aktivitas sel-sel. Biasanya itu sumbernya itu biasanya memang ada dari ikan, dari kacang itu kan. Udah cukup, mau dilanjut? Betul. Oke, kita masuk selanjutnya. Jika Anda ingin membuat program edukasi gizi bagi pasien yang mencakup penjelasan tentang pentingnya nutrisi untuk sistem pernapasan, bagaimana kalian akan menyusunnya? Pertimbangkan pendekatan yang memotivasi pasien untuk mengubah pola makan secara sehat. Pendapat? Ada? Saya mau berpendapat lagi. Nah, tadi kan yang kita harus memberikan edukasi tapi memotivasi juga. Iya. Jadi yang pertama-tama kali yang kita lakukan itu adalah empati, melakukan pendekatan kepada si pasien, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menyakiti hati mereka, seperti mengejas mereka kayak kamu susah nggak melakukan hal itu, kalau kamu konsumsi ini. Itu dari awal itu udah merasa kayak apa sih konsultasi gizinya kok begini ya. Jadi intinya kita pertama-tama itu harus mengerti dulu si pasien gimana kamu konsumsi ini karena apa, menurut kamu gimana sih yang kamu konsumsi sekarang itu udah sehat atau belum. Jika kita sudah saling mengerti dan juga kita mendapat kepercayaan si pasien, otomatis si pasien akan mendengarkan apa yang kita konsultasikan kepada mereka. Nah, jadi konsultasi yang pertama itu adalah pendekatan kepada si pasien, baru kita melakukan yang namanya diet sehat tadi dan juga melakukan kayak saran-saran yang bagus untuk si pasien. Ada yang ingin menambahkan lagi teman-teman? Baiklah, kita akan lanjut ke topik yang keempat. Berdasarkan pemahaman kalian tentang anatomi, sistem respirasi dan fungsi otot-otot pernapasan, bagaimana kalian akan menjelaskan pentingnya protein dalam menjaga kekuatan dan elastisitas otot pernapasan kepada pasien ini? Jelaskan.
si protein itu sangat memainkan peran penting sebagai bahan dasar atau hal yang paling mendasar untuk membangun si massa otot. Sedangkan si vitamin D ini sebagai tamengnya atau untuk kekebalannya. Jadi kedua ini sangat berperan penting untuk membangun si massa otot itu tadi. Ada yang menambahkan lagi? Udah cukup ya. Baiklah, kita lanjut ke topik yang kelima. Bagaimana status gizi yang buruk dapat mempengaruhi risiko infeksi saluran pernapasan? Berdasarkan hubungan antara status gizi, daya tahan tubuh, dan kesehatan paru-paru dalam konteks anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Baik. kenapa tadi kekurangan gizi bisa membuat menjalar ke infeksi pernapasan tadi? Jadi menurut saya gizi yang baik itu akan
saya ingin menambahkan sedikit lagi mengenai integrasi pengobatan anemia sama perbaikan status gizi. Yang pertama mungkin kita bisa meningkatkan asupan zat besi sama asupan protein. Untuk asupan zat besi kita dapat menggunakan merah, hati, sayuran berdaun hijau, sama vitamin C. Terus untuk asupan protein dapat kita temui di ikan, telur, sama susu. Untuk yang terakhir kita juga perlu meningkatkan vitamin D untuk proses pematangan otot sama Sudah cukup, ada yang tambahan lagi? Kalau sudah cukup, kita akan menutup diskusi kita pada siang hari ini. Demikian diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator minta maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.